Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku Sami. Samiun. Wani juga bimbing. Kenapa cari saya? Gue sih gagal ke targetku. Target apa itu? Target santet satu keluarga. Target santet satu keluarga. Ya, Emang siapa yang nyuruh kamu? eneng salah siji pasienku. Jaluk tolong. Kan nyentek ke satu keluarga. Ada yang nyuruh kamu? Minta tolong sama kamu, suruh ngabisin satu keluarga. Siapa yang minta tolong sama kamu? Gue harap lu ngerti sapa gue. Sing jelas urusanmu ki apa? Kok gue melu campur? Enggak, target santetnya itu siapa namanya? Bu Sonia. Bu Sonia. Ya, Terus kenapa kalau saya nolong dia? aku harus seneng wae. Nggak seneng aja? Ya, Kenapa nggak sukanya? kabeh sing tak kirke padha bali. Kamu dibayar berapa? Dibayar 20 juta. 20 juta. Ya, Mau diapakan keluarga itu? tak gawe santet mati. Santet mati. Ya, Sudah berapa lama santet itu berjalan? santet wis berjalan wis enek sebulan. 1 bulan. Ya, Terus sampai kapan santet itu ada? Sampai semuanya habis? ya kuwi bener. Kal- Sampai roto. Kalau saya ngelindungin kenapa? Aku ora seneng. Nggak seneng? Ya, Kalau nggak seneng kan kamu harusnya datang tempat saya, bukan di sini. aku sengaja nantang ben rene. Ben ora enek sing ngalang-alangi. Biar nggak ada yang menghalang-halangi. Ya, kuwi bener. Terus apa namanya? Kamu belajar ilmu itu dari mana? Ilmu santet itu? Aku betapa dewe. Tanpa sendiri? Ya teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi memang ada pasien saya yang bernama Bu Sonia. Itu ada ya. Jadi begini teman-teman. Pasien itu saya lupa ingat. Ya. Saya ingat itu memang masih baru. Ibu ini datang tempat saya baru beberapa hari yang lalu teman-teman. Tapi saya udah lupa karena banyaknya orang ya. Namanya Bu Sonia. Jadi santet ini dikirim ke keluarga Bu Sonia untuk mati. Ya. Begitu banyak santet. Begitu banyak modelnya santet teman-teman. Macam-macam jenisnya santet. Tapi yang santet mati ini memang luar biasa. Dia tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba mati begitu saja teman-teman. Tidak ada gejala apapun. Itu dasarnya apa? Sing jelas penghinaan. Penghinaan. Ya, Penghinaan dibalas dengan santet. ya, kuwi bener. Begitu. Sing jelas pasienku ora terima wis sakit atine terlalu jero. Mergo omongan Ibu Sonia dhewe sak keluarga. Yang jelas tidak terima. Ya, Terus mau kamu apa? aku arep nantang kowe saiki. Nantang saya. Ya, karena kowe wis melu campur urusanku. Ayo buktikan saja di sini. Siapa yang akan kalah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qadqadila bila fa in tawla fa billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, begitu banyak orang yang kena santet ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil la haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nanti coba teman-teman. Nanti ada yang saya ceritakan. Ada hal-hal yang janggal atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Coba teman-teman rasakan di kehidupan kita ya. Kalau kita lagi kesusahan tuh apakah ada kejanggalan atau tidak?
Ya biasanya kalau yang ada kejanggalan itu teman-teman, itu ada perbuatan hal-hal seperti itu ya. Tapi tidak semua teman-teman. Itu bisa saja ujian dari Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. La ilaha. La ilaha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba-Nya yang terkadang ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Allahu Akbar. Ya, saya akan coba kunci badannya dulu teman-teman. Kita akan reaksi badannya seperti apa ya ketika kita kunci dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah, la ilaha zikrullah, la ilaha. Allahu Akbar. Ya teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi saya mau tanya nih teman-teman ya, ada tidak kita sakit, kita lagi kesusahan, lagi kesulitan ya, atau tidak ada apa-apa tapi ada sesuatu hal yang janggal di dalam kehidupan kita ya. Itu biasanya ada teman-teman. Tapi tidak semua ya, tidak semua teman-teman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kenapa kok saya melakukan pengobatan terhadap orang tapi tidak pernah saya tayangkan di YouTube, di video ya. Ini saya jelaskan teman-teman. Silakan teman-teman cek satu persatu video saya selama saya ada di YouTube, apakah ada video saya dalam pengobatan seseorang ya, pembagaran, penarikan santet atau mau bagaimanapun, apa ada? Tidak ada satupun teman-teman ya video saya ya. Saya membuat video sengaja saya tayangkan di YouTube teman-teman untuk saya publikasikan biar teman-teman tahu cara pengobatan saya seperti apa. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Karena begini, dalam pengobatan saya itu secara pribadi ya, secara kita keluarga teman-teman, itu santet sebabnya apa, itu kita harus tahu dulu. Sebab orang ini menyantet kita ini apa? Apakah rasa iri, apakah rasa dengki, apakah rasa sakit hati seseorang ya. Saya sebelum menangani seseorang pun itu sudah saya cari tahu dulu sebabnya apa sih sebenarnya kok dia orang ini bisa santet ya. Jadi begitu teman-teman. Kenapa tidak saya tayangkan di YouTube? Saya tidak seperti itu. Saya tidak mau menayang-nayangkan hal-hal seperti itu. Orang sakit kenapa saya tayangkan? Tidak saya teman-teman. Silahkan cari teman-teman video saya yang mana yang menunjukkan saya mengobati seseorang. Tidak ada satupun teman-teman ya. Jadi saya selama mengobati seseorang, menerima pasien, tidak pernah saya memvideokan satupun ya, satupun tidak pernah. Yang ada memang dari pihak keluarga, dari pihak keluarga yang saya datangi, mereka memvideokan hanya untuk dokumentasi saja, tidak lebih daripada itu, tidak untuk disebarluaskan, tidak, karena mereka mengerti ini adalah sebuah aib keluarga, kenapa harus kita buka kepada orang, begitu teman-teman ya. Memang ada jawaban yang itu biar orang-orang tahu seperti apa sih santet itu. Memang benar seperti itu teman-teman, tapi tidak semua keluarga mengizinkan untuk diupload teman-teman ya. Kita masukkan ke YouTube, tidak semua mengizinkan teman-teman. Dan apabila mengizinkan, saya akan lihat dulu video ini apakah layak dilihat orang atau tidak, begitu teman-teman. Karena kalau saya pengobatan santet, pembagaran, pembersihan rumah, itu saya melakukan hal-hal seperti itu tidaklah saya sendiri ya. Saya tetap meminta bantuan santri saya, karena untuk mereka berpencar di 4 titik rumah itu ya, berpencar ya. Terus saya kumpulkan energi ada di situ. Santri saya hanya memegang sebuah garam teman-teman. Ingat ya, itu garam yang saya gunakan selama ini saya
omongin bahwasanya saya melakukan pemagaran itu menggunakan garam yang sudah saya bacakan asma Allah ya. Garam itu hanya sebuah media, hanya sebuah perantara, tidak lebih daripada itu. Garam bisa menyerap dalam tanah. Bumi bisa menerima garam, ya teman-teman. Jadi saya tidak memakai benda pusaka, tidak memakai apapun, tidak teman-teman. Saya gunakan itu garam. Karena kita hidup, kita menginjak itu ada di bumi, ya, ada di tanah ini sendiri teman-teman. Jadi pagaran yang saya berikan kepada orang-orang itu menyatu dengan alam itu sendiri, ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan paku, tidak menggunakan keris, tidak menggunakan apa-apa. Saya tidak pernah menggunakan hal seperti itu. Saya anggap barang-barang seperti itu hanyalah sebuah karya seni, tidak lebih daripada itu. Kalau saya melakukan pemagaran, saya menggunakan garam yang sudah saya asma, atau menggunakan, kalau minyak bidara saya gunakan untuk menetralisir tempat maupun untuk meruqyah seseorang teman-teman. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Banyak yang penasaran bagaimana sih Ustadz Arya Prana itu pemagaran, pengobatan, banyak penasaran teman-teman. Saya tidak pernah membuat video hal-hal seperti itu, tidak pernah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu saya pengobatan seperti apa, jadi saya di rumah itu ada ruangan khusus yang memang khusus untuk menerima pasien. Jadi satu persatu masalahnya sih sebenarnya apa. Tapi kalau dengan saya tidak bisa langsung datang, langsung ini tidak bisa teman-teman. Dia harus konsultasi dulu. Sebenarnya sakitnya apa, maupun ada gangguan apa, begitu teman-teman ya. Nanti dari situ baru saya kerjakan, malamnya saya kerjakan, saya kasih waktu untuk 3 atau 4 hari atau 2 hari atau 1 hari. Nanti kembali lagi ke tempat saya teman-teman. Baru nanti saya akan bawakan seperti garam, minyak bidara, begitu. Itu sebagai media ya teman-teman ya. Kalau secara pengatasan langsung saya juga bisa teman-teman, tetapi karena banyaknya orang yang datang ke tempat saya teman-teman ya, ya dengan cara seperti itu saya untuk menahan agar tidak apa teman-teman, karena ramainya orang teman-teman, jadi saya tidak bisa langsung gitu teman-teman, nggak bisa teman-teman, kecuali saya memang sudah punya janji dari bulan lalu atau minggu lalu itu bisa teman-teman ya. Karena kalau yang dengan mungkin yang pernah datang ke tempat saya itu paham teman-teman. Kalau tidak ada janji dengan saya juga, saya tidak mau menemui. Karena apa? Saya di dalam itu banyak yang saya urusi teman-teman ya. Banyak orang-orang yang saya bantu dengan cara saya untuk pemagaran, pembersihan maupun pengelarisan teman-teman. Pengerjaan masalah-masalah itu tidak cukup waktu 1 hari teman-teman. Ada yang sudah 2 bulan mereka meminta pemagaran paling tinggi ya. Ada seseorang yang memang meminta pemagaran paling tinggi di atas pagar tingkat tinggi ya. Itu 41 hari harus saya kerjakan. Setelah 41 hari baru saya datang ke lokasi, baru saya penyempurnaan. Begitu teman-teman. Itu kalau dari saya sendiri, tetapi kalau dari orang lain saya tidak tahu ya. Cara orang berbeda-beda, tetapi niatnya satu, tujuannya satu teman. Tujuannya sama saja teman-teman, begitu ya. Jadi itu tadi. Dan kedua pertanyaan, kenapa saya kalau melawan dukun tidak pernah kalah, tidak pernah muntah darah, tidak pernah terlempar jauh? Karena begini teman-teman, ilmu hitam itu kan memang diciptakan Allah untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti aturannya Allah ya. Makanya saya sebutkan ilmu hitam itu ditunggangi oleh setan, atau ilmu hitam itu ada di lingkaran setan teman-teman ya. Jadi kalau saya melawan para dukun itu dengan keyakinan hati saya sendiri, dengan keyakinan batin saya. Kalau saya tidak yakin dengan apa yang saya bawa, berarti saya kalah melawan mereka. Intinya begini teman-teman, kalau kita punya ilmu itu kita tekuni terus, kita asah semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Ketika ilmu itu sudah tajam, kita tidak yakin, ilmu itu akan menjadi tumpul. Intinya begitu ya. Kuncinya adalah selalu yakin kepada diri sendiri ya, selalu yakin kepada diri sendiri, selalu yakin terhadap apa yang kita punya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita yakin bahwasanya ilmu ini tidak ada yang mampu untuk mengalahkan. Karena apa? Di balik ilmu ini ada Allah, ada Sang Maha Pencipta. Nggak usah takut teman-teman, nggak usah itu ya. Jadi saya sudah jelaskan kenapa kok saya tidak pernah kalah, berbeda dengan yang lain. Karena hati batin saya itu yakin terhadap Allah. Ya, kalau kita tidak yakin, berarti tidak sempurna ilmu itu. Ya, mau kita asah sampai 1 tahun, 10 tahun ilmu itu, kalau kita tidak yakin percuma teman-teman. Intinya adalah, kuncinya adalah keyakinan, hakul yakin. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya,
hati, jasad, maupun kita serahkan semua kepada Allah, insya Allah Allah akan melindungi semuanya. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasamu. La haula wala quwwata illa billah. Dulu saya belajar, saya pernah kalah juga teman-teman. Ya, tapi bukan berarti saya kalah langsung saya lari, tidak. Saya pernah juga terpental, saya pernah teman-teman. Dari situ saya mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu rasa keyakinan itu seperti apa. Jadi alhamdulillah dari situ saya bangkit. Saya tidak pernah mau kalah dengan dukun. Saya harus yakin dengan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dan juga kenapa sih kok dukun nyerang saya langsung nggak respect gitu ya? Karena di depan saya ini teman-teman, di lingkaran saya ini itu saya sudah ada pagar. Jadi pagar tuh menahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila pagar itu terbentur teman-teman, jadi energi yang masuk dari dia itu hanya tersaring. Tapi kalau energi dia lebih kuat daripada saya harus siap siaga juga teman-teman. Ya, saya lihat teman-teman ya, saya akan lumpuhkan dia. Inna quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Ya Allah, la ilaha Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi bima syaa' wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'tuhu ma huwa illa al-'aliyyul 'azim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. La ilaha illallah. Allah. Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya teman-teman, oke mungkin sampai sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Banyak yang menghubungi saya itu tanya, kok Ustadz Arya ini seperti pendekar ya kalau cara bertarungnya. Ya, setiap orang itu mempunyai ciri khas masing-masing teman-teman sebenarnya ya. Biarkan orang yang menilai itu apa adanya. Ya memang cara saya seperti itu untuk memberantas para dukun. Oke teman-teman ya, mungkin sampai sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman ingin memesan minyak bicara, konsultasi masalah pemagaran, penglaris, atau apapun itu, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang di bawah sini ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Arya Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.